Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency dan bukan airdrop dulu ya, dikarenakan nanti malah dibahas nih. Saya juga mengatakan airdrop. Sebenarnya airdrop ini akan saya bagikan ke depannya di video-video saya, insya Allah ya. Ke depannya saya akan membagikan seputar cara untuk mengklaim airdrop gratis. Dan tidak ada kaitannya airdrop dengan cryptocurrency Pi Network ini, oke? Harap disimak dengan baik ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan menginformasikan beberapa hal penting yang mana lagi marak-maraknya terjadi di sosial media kita, di Facebook lah ya, mengenai Pi Network ini. Ini sangat penting sekali untuk para pioners khususnya ketahui tentunya. Dan kita langsung saja. Oke, sebelum langsung saja sih jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Jadi ini ada postingan di grup Sultan Pi Network Indonesia yang mana dibagikan oleh Ferry Arianto. Sang penipu ulung, hati-hati untuk rekan yang lain. 120 Pi saya ludes katanya, dibawa kabur sama ini orang. Ini kontak WhatsApp pribadinya, ini alamat wallet Pi-nya. Mohon perhatiannya teman-teman, saya yang lagi susah ditambah susah oleh ulahnya katanya ya. Jadi jelas kalau dari sudut pandang saya di sini bahwa si Ferry Arianto inilah yang membuat kesalahan ya. Karena sebelumnya sudah sering saya mengulas suatu hal mengenai ini, yang mana melakukan barter dengan uang fiat ataupun pertukaran dengan uang fiat itu dilarang keras oleh pihak Kortim, yang mana di situ tidak boleh untuk saat ini di masa mainnet tertutup ini sangat dilarang tentunya ya. Namun masih saja beberapa para pioners yang melakukan penjualan ya, akhirnya ada yang kena tipu seperti ini ya. Jadi yang salah adalah Ferry Arianto. Dan untuk si ini yang dia informasikan ini, untuk si Shahidin Exchange ini ya, dia adalah seorang penipu, ya bisa disebut pengepul koin Pi. Jadi ini sangat penting untuk juga para pioners lainnya antisipasi ya. Jangan sampai kalian mau tertipu seperti Ferry Arianto ini ya. Walaupun bukan dari Shahidin Exchange ini ya, banyak juga oknum-oknum lainnya yang memanfaatkan para pioners untuk mau menjual koinnya dengan melakukan pertukaran dengan uang fiat ya. Dan saya tegaskan sekali lagi, jangan mau, jikalaupun dia menawarkan suatu barang mewah sekalipun ya, namun dia menawarkan penjualan dengan uang fiat. Di sini saya tegaskan dilarang keras ya. Karena saya hanya melanjutkan apa yang disarankan oleh pihak Kortim terhadap para pioners semuanya ya. Dan tentunya kalau masih melanggar ya silahkan. Siap-siap akun Anda kena banned ya. Dan siap-siap akan gigit jari di masanya, yaitu di fase open mainnet terbuka ke depan ya. Open mainnet ke depan lah ya. Mengenai open mainnet itu akan saya jelaskan nanti ya tentunya. Kapan sih open mainnet? Banyak sekali yang bertanya, oke ya. Jadi bersabar saja dulu, ikuti saja terus apa yang saya jelaskan, dikarenakan ini banyak bagian-bagian penting yang perlu kita bahas. Oke. Dan di sini ya juga ada dari Sultan Pi Network Indonesia.
yang mana ini diposting oleh Naila Agustin. Alhamdulillah cair 8 juta dari jual pai ke Muhammad Wahyu katanya. Makasih Bang Wahyu, dan amanah buat kalian yang mau jual pai ke Bang Wahyu aja, amanah banget nih katanya ya. Ya, walaupun amanah ya, baik sih maksud Bang Wahyu ini mungkin ya. Dan si Naila Agustin ini juga lagi perlu uang, makanya menjual painya. Namun sudah saya jelaskan berkali-kali, jangan mau ya menjual pai kalian ya, dikarenakan uang 8 juta rupiah seperti percontohan di sini itu nggak ada bandingannya sama sekali dengan harga nilai pai koin di saat open mainnet ke depan. Saya pastikan 100% Anda akan menyesal menjual pai koin Anda dengan harga receh. Saya anggap di sini 8 juta rupiah harga yang receh untuk pai koin. Oke. Sudah sering saya himbau untuk kebaikan bersama para pioners ya, masih aja yang kayak beginian. Oke lah, terserah kalian ya, yang mana baiknya untuk kalian ya, silahkan. Dan tanggung akibatnya akun kena banned selama 50 tahun atau 100 tahun atau juga bahkan permanen ya. Tidak ya, namanya permanen ya, nggak ada lagi koin Anda hangus ya. Jadi orang pada jadi miliarder, Anda pada gigit jari doang gitu ya. Ini dari grup Pai Network Indonesia. Jadi keterangannya di sini, Pibang Pai Network. Kita para pionos sangat dimanjakan dalam bisnis Pai Network oleh pihak core team. Dengan segala persiapan dan utilitas yang sedang dibangun, Pai Network adalah proyek keuangan dunia untuk pemerataan kesejahteraan umat. Pai adalah uang, mau sejahtera hingga keuangan Anda bisa diwariskan ke anak cucu Anda ke depan. Jangan boros Pai di fase awal ini. Salah satunya proyek utilitas Bank Pai yang saat ini sedang diurus perjanjiannya, meski akan muncul pada semester 1 di tahun 2023 ke depan. Bank Pai akan link terhubung di 220 bank sentral di dunia. Di Indonesia dengan Bank Indonesia serta 3 bank lainnya seperti BCA, BNI, dan Mandiri. Dari Pai, nantinya setelah ada Bank Pai akan dapat ditukar langsung ke 180 mata uang dunia tanpa melalui exchange aset digital. Siap-siap memasuki era baru dalam ekonomi digital yang sesungguhnya. Kita semua sudah ada di dalamnya, hanya perlu sabar. Tidak lama lagi untuk mencapai puncak kesuksesan, perlu proses dan kesabaran. Hari itu akan tiba, setiap tetes kesabaran pioners akan terbayar lunas ya. Tentunya dari sini pun kita harusnya sudah paham dan mengerti ya, mengenai kapan sih waktu mainnet akan terjadi. Ya pastinya jikalau kalian cermat mencerna dengan sigap ya apa yang saya jelaskan barusan, tentunya jawabannya di tahun 2023 ke depan akan terjadi mainnet terbuka ya, yang mana koin Pai bisa ditukar seperti yang dijelaskan di sini melalui Bank Pai ya. Dan tentunya itu akan terjadi hanya di fase open mainnet, yaitu mainnet terbuka ya. Seperti yang dijelaskan di sini ya, walaupun tidak melalui exchange aset digital ya, di Bank Pai ke depannya nanti, dan juga di Indonesia dengan Bank Indonesia serta 3 bank lainnya BCA, BNI, Mandiri ya. Jadi jelas ya, yang mana segalanya akan terjadi yaitu di fase open mainnet ke depannya ya.
Jadi jangan khawatir terkait kapan si open mainnet, di sini sudah jelas dan ringkas saya paparkan kepada kalian semua. Dan tentunya kalau masih bingung juga, saya udah nggak tahu lah ya mau bilang gimana lagi. Dan di sini ya ada postingan dari Pi Network Indonesia. Ini grup Pi Network Indonesia yang diposting oleh Bebeng Uye ya. Anda harus belajar sejarah besar ini. Ada ratusan bahkan ribuan jenis kripto saat ini. Dan yang menarik kita lihat sejarahnya adalah Bitcoin. Yang akan kita lihat adalah sejarah harganya ya. Berikut perjalanan harga Bitcoin tahun 2029 sampai dengan 2021 dan sampai ke tahun 2009 ya. Di tahun 2009 gitu ya maksud saya, itu harganya masih 0 US dollar. Dan pada tahun 2010 tahun 2011 ya perjalanan Bitcoin ini ya, dan sampai pada tahun 2012 di seharga satu Bitcoinnya $1 dan sampai dengan 13 dolar ya. Di tahun 2013 sampai dengan 2016 harga Bitcoin melonjak naik menjadi $220 dan naik lagi menjadi 1.156 US dollar. Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 harga Bitcoin naik menjadi 20.089 US dollar, dan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 harga Bitcoin naik lagi seharga 60.000 US dollar dan sampai dengan 64.804 US dollar. Dan April 2021 harga Bitcoin kalau dirupiahkan yaitu 939.993.000 ya. Bayangkan, node Bitcoin berdiri tanpa membentuk ekosistem terlebih dahulu. Bitcoin tidak memiliki utilitas seperti marketplace dan lainnya. Pendiri Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto Anonymous ya. Jadi Anonymous ini kayak sebuah cyber ya, sebuah komunitas hacker kalau menurut saya ya. Ini saya familiar banget ini dengan yang namanya Anonymous ya. Sebuah perkumpulan para hacker ya. Menurut pandangan sudut pandang pribadi saya ya, entah kalau menurut kalian. Tidak diketahui jelas siapa dia sebenarnya hingga detik ini ya. Jadi nih Satoshi Nakamoto ini sangat misterius ya. Ya anggap saja dia adalah seorang seorang hacker mungkin. Lalu bagaimana dengan Pi Network? Apakah akan melalui harga seperti Bitcoin atau yang lain? Oke, tanda tanya di sini. Jawabannya harga sebenarnya Pi Network tidak terbatas, semua dipegang sepenuhnya oleh ekosistem yang terbentuk secara sistem dan akan mengurai harga secara alami. Bisa saja di harga tinggi 314.159 US dollar atau bahkan lebih, atau 314 dolar sesuai dengan lambang Pi itu sendiri. Kabar baiknya adalah Picoin adalah kripto stabil harga. Jika dimulai dengan harga berapapun, itulah yang akan menjadi harga paling rendah dan tercatat di blockchain transaksi bursa kripto dalam sistem exchange ya. Jadi berapapun nilai Picoin nanti, mau di harga 314.159 dolar,
Itulah harga awalnya yang paling rendah ya. Jadi yang dimaksudkan di sini ya. Sampai di sini lalu kenapa masih ada yang meragukan? Seandainya pun harus menanti 3 tahun lagi, bila kelak satu pai bernilai 4 miliar dan andai kita memiliki 100 bahkan 1000 koin pai, dan apakah itu halu? Oh tidak kawan, kita memang memiliki impian tapi bukan bermimpi saja. Semuanya begitu jelas telah saya paparkan dan saya jelaskan di awal tadi. Makanya dicerna dengan baik, jangan belum selesai saya selesaikan dalam menjelaskannya udah langsung ngoceh dan asal nyeplos gitu ya. Sudahlah, jangan seperti anak-anak ya, anak-anak lah ya. Dan di sini ya dari grup Pi Network Indonesia Community, nomor-nomor penting dari instansi penting dunia yang ternyata juga ikut menambang Pi Network. Aku kira mah hanya di Indonesia saja katanya ya. Erhian ya. Jadi sebelumnya di video saya sebelumnya ada yang membahas mengenai kalau saya ini berbohong katanya, bahwa pihak OJK juga menambang di aplikasi Pi Network. Sedangkan di sini terlihat jelas ya, bagi yang tidak menambang Pi Network itu tidak akan ada lambang Pi-nya ini ya. Nih seperti Home CDTC ini apa ini lah ya. Seperti Home Credit ini tidak ada lambang Pi-nya, sedangkan Hotlink Danang ini ada lambang Hotlink Hanoi. Dan Hotlink HCMC ya ada lambangnya. Jadi jelas ya, seperti ini ya. Bank Mandiri, Bank MNC ada lambangnya, dan CS Gojek dan CS Indosat Center itu ada lambangnya. Oke, ada lambangnya coy ya. Jadi Anda mengatakan bahwa saya berbohong. Coba deh lah ya, Anda coba tuh ke handphone teman Anda yang dia tidak menambang Picoin. Coba Anda masukin tuh nomornya ke dalam handphone Anda. Apakah benar kalau dia yang tidak menambang Picoin namun nomor HP-nya dimasukkan ke lingkaran keamanan di aplikasi Pi Network Anda, akan muncul lambang seperti ini? Jikalau dia tidak menambang dan muncul lambang Pi seperti ini, berarti saya yang salah ya. Silakan dicoba masing-masing ya agar tahu kebenarannya. Oke. Dan seperti informasi kemarin, video saya yang beberapa hari kemarin itu terkait OJK, pihak OJK ya, yang juga sebagai penambang di aplikasi Pi Network, dikarenakan nomornya setelah dicek dimasukkan ke lingkaran keamanan ternyata ada logo Pi-nya, dan jikalau ada logo Pi-nya ini dipastikan bahwa nomor tersebut juga sebagai penambang di aplikasi Pi Network ya. Silahkan dibuktikan ya, dicek bagaimana nanti ya. Misal kalau saya salah, kalian bisa langsung saja nih komen tuh di komentar, kita saling diskusi aja nanti ya. Dan di sini ya, ini grup yang saya buat, grup WhatsApp yang saya buat, yaitu grup Pi Network Nusantara. Yang mana di sini ada Kahai ini ya, namanya Kahai ini ya. Bismillahirrohmanirrohim katanya, yang mau barter Pi dengan Dana, Oppo, GoPay, dan bank lainnya lah ya katanya. Rate PM aja, maaf belum menggunakan rate konsensus karena itu belum resmi. Terus di sini ada ya yang membalas nih, yang membalas chatnya dia, Asep Heri Amoy ini ya, yang dia mengatakan membalas di sini rate $314, mau nggak via PayPal katanya. Jika para pengepul yakin, kenapa nggak berani dengan rate segitu? Kan biar memotivasi para pionas lain juga.
Kan gak ada asap kalau gak ada api toh. Karena satu hal yang tak masuk akal, jika pengepul membeli hanya untuk koleksi, pasti mereka tahu betul pai itu bernilai. Makanya mumpung murah dan belum tahu harga, mereka beli sebanyak-banyaknya buat di stok ataupun hold ya, ataupun disimpan gitu ya. Wajar aja sih, di dunia cryptocurrency ini yang kayak gitu udah lama, udah lumrah lah ya. Tapi kalau bisa ya mengedukasi yang lain kan lebih baik ketimbang jadi reaper ya, ketimbang jadi reaper. Oke. Jadi jelas ya, di sini banyak sekali yang membuli mengenai proyek Pi ini, nggak ada guna, nggak ada harganya. Buktinya udah jelas kok. Banyak oknum-oknum yang ingin menipu para pionos, yaitu oknum ini adalah seorang pengepul koin Pi. Dia menawarkan, malah ya, bukan para pionos yang ingin menjual Pi-nya. Dia sendiri yang menawarkan diri untuk membeli koin Pi para pionos. Seperti yang kalian lihat, bisa lewat Dana, OVO, GoPay, dan bank lainnya katanya ya. Aduh. Jadi saking dungu dan mohon maaf ya, gobloknya ya, saya anggap nih para kaum nyinyir ini, dia jelas-jelas menurut saya bikin malu muka sendiri gitu ya. Udah nggak ada muka tuh kayak gimana gitu ya, asal nyeplos gitu ya. Jadi saya sangat prihatin gitu ya sama para kaum nyinyir ini gitu ya. Aduh. Jadi kadang-kadang saya sih nggak saya balas itu komen mereka gitu ya di kolom komentar. Ya saya anggap, waduh, ini anak-anak kok ngomennya kayak gini gitu ya. Ya saya anggap anak-anak lah gitu lah ya. Biasa anak-anak, wajar suka yang namanya membuli, menyinyiri orang dewasa, itu wajar. Itu lumrah untuk sifat anak-anak ya. Jadi anak-anak saya anggap itu mereka. Jadi udah jelas ya di sini bahwa Pi Coin itu sangat bernilai tentunya. Jaga koin Pi Anda, masa depan yang cerah telah menanti Anda. Namun kalau Anda ingin menyesal pada akhirnya, lakukanlah hal yang salah di awal ini dengan menjual Pi Coin Anda dengan melanggar hukum dari apa yang sudah dikatakan oleh pihak Kortim. Silahkan, itu hak Anda, itu keputusan Anda. Namun saya pastikan Anda akan menyesal pada akhirnya, dikarenakan aset Anda yang sebenarnya bernilai triliunan itu menjadi sampah ataupun menjadi hayalan semata pada saat open mainnet ke depan, yang mana para pionos yang bijaksana akan menjadi seorang miliarder pada saatnya nanti. Dan Anda yang sekarang ini tidak sabaran hanya akan ya, nasib Anda ya semacam itu saja gitu ya. Dan oke lah ya, mungkin sudah cukup bacotan saya di sini, takutnya kalian juga ngantuk dengarnya ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya, dan tentunya menambah semangat kalian lagi untuk terus mempertahankan koin Pi kalian, karena koin Pi kalian sangat langka dan sangat-sangat bernilai tinggi tentunya ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian semua, tentunya channel saya ini bukanlah apa-apa ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Simple banget, tinggal hanya like dan subscribe saja tentunya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.